Oke, selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gul bin Hayat Nalasani dengan NIM 42422011045. Saya berasal dari kelas REB Pagi semester 3. Jadi video ini adalah video mengenai penjelasan dan juga simulasi terkait UTS mata kuliah pemrograman perangkat keras. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah penjelasan dan juga simulasinya, yaitu yang berkaitan tentang triple carry adder dan juga carry lock red adder. Oke, berikut adalah penjelasan dan juga simulasinya. Oke, jadi ini adalah rangkaian triple carry adder. Triple carry adder merupakan rangkaian dari N2 buah full adder yang bisa dipakai untuk menjumlahkan N bit bilangan biner. Jadi, triple carry input ini terdiri dari kumpulan full adder yang dihubungkan oleh carry out dari full adder yang sebelumnya sebagai carry input untuk full adder berikutnya. Tetapi, carry ini memiliki kelemahan, yaitu adanya delay pada setiap full adder dari input ke output. Full adder tidak bisa melakukan penjumlahan sebelum adanya carry in dari full adder sebelumnya. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah bit bilangan yang harus dijumlahkan. Itu dia tadi pengertian dan juga penjelasan mengenai rangkaian dari triple carry adder. Nah, yang saya tunjukkan berikut ini adalah rangkaiannya. Rangkaian ini terdiri dari input, terdiri dari cout, dan juga output. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang triple carry adder, yaitu sesuai tugas UTS, saya akan menjelaskannya sekarang. Kan di tugas UTS itu disuruh membuat 4 kali pengulangan. Nah, ini dia soal 4 kali pengulangan itu. Dan ini dia FPGA yang kami gunakan, atau yang saya gunakan. Setelah dari teori ini, akan langsung diuji apakah sama dengan yang ada di FPGA atau tidak. Nah, sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa-apa aja bagian-bagian yang ada di FPGA ini. Yang pertama yaitu dari LED 9. Yang saya tunjuk ini dengan menggunakan pena, ini adalah LED 9. LED 9 ini sebagai cout. Nah, di sampingnya ada LED 8. LED 8 itu sebagai S3. Di sampingnya ada LED 7 sebagai S2. Di sampingnya lagi ada LED 6 sebagai S1. Di sampingnya lagi ada LED 5 sebagai S0. Nah, itu dia tadi output dari triple carry adder ini. Nah, kalau kita berbicara tentang output, itu berarti keluaran. Yang berarti kalau misalkan kita menguji ini, apakah dia keluarannya sesuai atau tidak. Nah, sebelum adanya output, kita pasti bakalan memasukkan input. Nah, inputnya itu terdiri dari SW0 sampai dengan SW8. Nah, ini dia tadi dari SW0. SW0 ini sama dengan A0, SW1 sama dengan A1, SW2, A2, SW3 sama dengan A3, SW4 sama dengan B0, SW5 sama dengan B1, SW6 sama dengan B2, SW7 sama dengan B3, SW8 sama dengan C-in. Nah, ini tuh sebagai S, sebagai sum. Oke, langsung saja kita ke pembuktian. Apakah sesuai antara hasil teori dengan hasil dari simulasi dari praktik FPGA ini? Oke, langsung saja ya. Nah, langsung saja kita ke soal. Kita akan mencocokkan antara soal ini dan juga hasil yang ada di FPGA ini. Oke, yang pertama yaitu soalnya 1011 ditambah 0101. Nah, itu kita samakan. Kalau misalkan satu ini adalah A0, yang satu ini adalah A1, begitu juga seterusnya. Jadi B3 ini bagian 0 ya. Langsung saja kita tambahkan 1 tambah 1 yaitu 0, sisa 1 kita simpan. Hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 0, sisa 1 kita simpan. Akhirnya 1 tambah 1, 0 lagi kita simpan. Hasil akhirnya 1 tambah 1 lagi sama dengan, karena ini hasil akhir, kita tulisnya sama dengan 10. Jadi hasilnya 10, 0, 0, 0. Kita akan uji apakah sesuai dengan yang di FPGA. Oke, karena ini A0 yang sama dengan 1, kita uji ya. 1, 1, 0, 1. Lalu kita akan melanjutkan dengan B3 nya.
B3-nya yaitu kita mulai dari B0 aja biar lebih mudah, yaitu 1 0 1 0. Dan juga hasilnya benar ya, 1 0 0 0. Jadi 1 0 0 0 0. Sudah sangat sesuai ya. Oke, karena sudah sesuai antara teori dan juga praktek, langsung saja kita reset untuk ke soal selanjutnya. Langsung saja kita reset, kita matikan semua. Oke, kita langsung saja lanjut ke soalan yang nomor kedua, yaitu soalnya 0101 ditambah 1101. 1 tambah 1 sama dengan 0, tapi kita simpan karena berlebih. Lalu 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0 kita tulis, tapi kita tidak simpan 1 karena ini penjumlahan 1 tambah 1. Lalu 1 tambah 1 di akhir, hasilnya tepat sama dengan 1 0. Yaitu hasil akhirnya 1 0 0 1 0. Oke, langsung saja kita ke FPGA-nya. Apakah sama antara hasil yang di sini dengan yang di FPGA? Yaitu A0-nya 1, A1-nya 0, A2-nya 1, A0-nya 0, ditambah B0-nya 1, B1 0, B2 dan B3 1. Apakah sama? Oke, jadi kalau misalkan di sini hasilnya 1 0 0 1 0, sama ya ternyata antara yang di sini dan juga di praktek 1 0 0 1 0. Oke, jadi tidak ada perbedaan antara hasil praktek dan juga hasil teori. Langsung saja kita lanjut ke nomor 3. Soalnya yaitu 0 0 0 1 ditambah 1 1 0 0. 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Hasilnya itu 1 1 0 1. Oke, langsung saja kita ke FPGA-nya. Kita reset ulang dulu, kita nolkan semua di FPGA-nya, lalu kita samakan dengan yang di soal. Jadi kalau di soal itu yang A0-nya 1, selebihnya dari A1 sampai A3 itu 0. Lalu kita lanjut ke B0-nya itu ada 0, B1 0 juga, lalu B2 itu 1, B3 itu 1. Lalu kita samakan hasilnya. Apakah sama? Kalau misalkan di sini hasilnya 1101, ternyata sama ya, sama yang di F3 1 1 0 1 yang menyala ini yang kita lihat. Jadi tidak ada perbedaan antara di sini dan juga di sini. Akhirnya kesimpulannya yang nomor 3 juga berhasil. Oke, terakhir saya akan menjelaskan yang nomor 4 karena dari nomor 1 sampai nomor 3 tadi udah berhasil semua, udah sesuai. Jadi soal nomor 4 itu soalnya 1 0 1 0 ditambah 1 0 1 0. Hasilnya itu 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 0, tapi kita simpan 1. Akhirnya 1 tambah 0 sama dengan 1. Lalu yang terakhir 1 tambah 1 1 0. Karena di akhir kita tulis seperti ini. Lalu kita samakan atau kita bandingkan dengan yang di FPGA. Pertama mulai dari A0. A0-nya yaitu 0. Ini berarti tidak kita nyalakan. Lalu A1-nya 1, A2-nya 0, A3-nya 1, A3-nya 1, lalu B0. B0-nya itu 0, lalu B1-nya 1, B2-nya 0, B3-nya 1. Oke, jadi ini dia hasil dari FPGA. Kita bandingkan 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0. Oke, jadi sama ya antara 4 soal ini hasil penjumlahannya dengan yang ada di FPGA ini. Nah, triple carry adder itu penjumlahan, jadi udah sesuai antara yang di sini juga yang di sini. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai apa itu triple carry adder dan juga pengaplikasiannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, karena kita tadi sudah membahas dan melakukan simulasi dengan rangkaian triple carry adder, sekarang kita melakukan simulasi dan juga pembahasan tentang rangkaian yang kedua nih, yaitu menggunakan rangkaian carry look ahead adder. Nah, rangkaian carry look ahead adder ini adalah rangkaian yang biasa juga disebut phase adder, adalah jenis rangkaian adder yang digunakan dalam logika digital. Carry look ahead adder meningkatkan kecepatan dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menentukan bit carry. Ini dapat dibandingkan dengan adder yang lebih sederhana, tetapi biasanya lebih lambat, yaitu ripple carry adder atau RCA. Jadi,
Carry look ahead adder ini lebih cepat dia, namun memiliki rangkaian yang lebih rumit, seperti yang kita lihat di layar. Beginilah rangkaian lengkap dari carry look ahead adder. Nah, untuk bagian input carry look ahead adder itu dipakai rangkaian half adder. Nah, di sini yang sedang saya tunjuk yaitu output. Nah, mungkin begitu penjelasannya. Setelah ini langsung saja kita masuk ke simulasi. Oke, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang ripple carry adder, sekarang kita akan membahas tentang carry look ahead adder. Jadi persamaan antara ripple carry adder dan juga carry look ahead adder yaitu sama-sama penjumlahan. Sekarang kita akan membuktikan yang carry look ahead adder apakah sama antara penjumlahan dengan perhitungan biasa dengan yang di FPGA. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan carry look ahead adder dan juga ripple carry adder. Perbedaannya yaitu ada di skematik yang berupa rangkaiannya. Untuk carry look ahead adder sendiri memiliki bentuk rangkaian yang lebih rumit atau lebih kompleks. Nah, langsung saja kita ke pembuktian apakah sama atau tidak antara yang di perhitungan dengan yang di FPGA. Yang pertama yaitu saya akan menjumlahkan antara 8 ditambahkan 6. Untuk bilangan desimalnya hasilnya yaitu 14. Nah, untuk hasil binarnya yaitu 8 ditambah 6. Hasil binarnya yaitu 1 1 1 0. Langsung saja kita ke FPGA. 0 0 0 1 ditambah 0 1 1 0. Oke, karena di sini hasilnya 1 1 1 0. Di sini juga hasilnya 1 1 1 0. Jadi sama ya antara yang di sini dan juga di sini. Oke, langsung saja kita restart lagi. Kita nolkan semuanya. Langsung saja ke soal nomor kedua, yaitu sebagai pembuktian. Untuk soal nomor 2 yaitu 7 tambah 5. Untuk desimalnya itu 12. Nah, sekarang kita ke binarnya. Kalau misalkan kita ubah ke binar yaitu 01 11 ditambah 01 01. Untuk hasilnya yaitu 1100. Langsung saja kita buktikan. Yang pertama kita masukkan dulu yang 7. Yang 7 yaitu 1 1 1 0 ditambah 1 0 1 0. Untuk hasilnya yaitu 1100. Sama ya, 1100. Kita fokus ke LED-nya karena LED ini sebagai output, sedangkan yang saya ubah-ubah ini itu sebagai input. Lalu karena sudah berhasil, kita kembalikan ke 0 semuanya. Langsung saja ke persoalan nomor ketiga, yaitu 10 tambah 12. Untuk hasil desimalnya yaitu 22. Untuk hasil binarnya yaitu 10 10 ditambah 1100. Untuk hasil binarnya yaitu 10110. Ini adalah pertambahan antara 10 dan juga 12. Sekarang kita buktikan ke FPGA-nya, yaitu 0 1 0 1 ditambah 0 0 1 1. Kita buktikan hasilnya yaitu 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0. Oke, jadi sama ya antara yang di perhitungan dan juga di FPGA. Lalu kita lanjut ke nomor yang keempat. Yang soal nomor 4 yaitu 9 tambah 6, yaitu hasilnya 15. Untuk binarnya yaitu 1001 ditambah 01 10. Hasilnya yaitu 1111. Oh iya, di sini saya menggunakan FPGA yang kalau misalkan diaplikasikan ke FPGA ini dimulai dari yang kanan, yaitu kita mulai dari 1, yaitu kita coba lagi 1 0 0 1 ditambah 0 1 1 0. Untuk hasilnya kita samakan. Kalau misalkan di sini hasilnya 1 1 1 1, apakah sama dengan yang di FPGA? Ternyata sama ya, hasilnya 1 1 1 1. Nah, mungkin itu saja pembuktian dari saya mengenai ripple carry adder dan juga carry look ahead adder. Tidak ada perbedaan karena ini sama-sama penjumlahan, mungkin hanya berbeda di rangkaiannya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.